Kadang, yang paling menakutkan bukanlah dunia di luar sana, tetapi dunia ada di dalam diri kita sendiri. Pikiran yang gelap, rasa marah, kecewa, hayalan, dan sisi diri yang tidak ingin kita akui. Hari ini, kita akan belajar bagaimana filsafat Stoik mengajarkan kita menghadapi sisi gelap itu. Bukan dengan menghindar, bukan dengan membenci diri sendiri, tapi dengan tenang. Tarik napas perlahan, dan mari mulai. Bagian 1. Mengakui sisi gelap. Stoik mengajarkan bahwa emosi negatif bukan musuh. Ia adalah informasi, sebuah pesan dari dalam diri. Rasa marah mungkin memberitahu bahwa ada batas yang dilanggar. Rasa iri memberitahu bahwa ada keinginan yang belum terpenuhi. Rasa takut memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dipersiapkan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu harus memahami pikiranmu sendiri sebelum memahami dunia." Artinya, ketika sisi gelap muncul, jangan buru-buru menolak, jangan lari. Duduklah bersama emosi itu. Perhatikan dari mana ia datang, apa yang ia perlukan, dan apa yang ingin ia sampaikan. Hanya dengan mengakuinya, kita mulai memegang kendalinya. Bagian 2. Melihat emosi sebagai awan yang lewat. Stoik menggunakan satu prinsip sederhana. Emosi adalah perasaan, bukan identitas. Kamu bisa merasa marah, tapi kamu bukan marah itu. Kamu bisa merasa sedih, tapi kamu bukan sedih itu. Kamu bisa merasa takut, tapi kamu bukan rasa takut itu. Bayangkan emosi seperti awan di langit. Awan bisa gelap, bisa tebal, bisa menakutkan, tapi ia selalu bergerak. Langit tetap luas, langit tetap sama. Kitalah langit itu. Pikiran kita luas. Diri kita lebih besar dari emosi yang lewat. Ketika kamu melihat perasaan sebagai sesuatu yang sementara, kamu tidak lagi terjebak. Kamu mengamati dan ituku, tenang. Bagian 3. Menggunakan logika Stoik. Stoik mengajarkan teknik sederhana namun kuat. Pisahkan apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang tidak. Saat sisi gelap muncul, tanyakan perlahan, apa yang sebenarnya bisa aku kendalikan? Apa yang tidak bisa aku kendalikan? Apa tindakan kecil yang bisa aku lakukan sekarang? Marah pada masa lalu? Kamu tidak bisa mengubahnya. Yang bisa kamu kendalikan hanya responmu hari ini. Iri pada keberhasilan orang lain, kamu tidak bisa mengatur perjalanan mereka. Yang bisa kamu lakukan hanya membangun langkahmu sendiri. Apakah Google? Kamu tidak bisa menjamin hasil, tapi kamu bisa mengatur usaha. Saat kamu mulai menyimpang, pikiranmu menjadi jernih, dan sisi gelap itu perlahan kehilangan kekuatannya. Bagian 4. Menemukan ketenangan di dalam kekacauan. Socrates pernah berkata, siapa yang menaklukkan dirinya, dialah yang paling kuat. Kekuatan itu bukan tentang menghilangkan sisi gelap, bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang mampu berdiri tegak meski hatimu kacau. Stoik mengajarkan latihan sederhana yang membantu. 1. Tarik napas dalam. Rasakan tubuhmu kembali pada saat ini. 2. Amati pikiran tanpa menghakimi. Biarkan ia lewat seperti arus udara. 3. Tempatkan Anda sebagai penonton, bukan pemain. Lihat emosimu berjalan dari jauh. 4. Tanyakan, apa hal terbaik yang bisa saya lakukan sekarang? Ketenangannya bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia atur bentok dengan kesadaran dan kebiasaan kecil sehari-hari. Bagian 5. Memaafkan diri sendiri. Sisi gelap sering datang dari sesuatu yang tidak ingin kita ingat. Kekasuan, salah, pilihan buruk, atau ucapan yang kita sesali. Tapi Stoik punya pandangan yang menenangkan. Manusia selalu belajar. Apa yang kamu lakukan dulu adalah hasil dari dirimu saat itu. Jika kamu sudah tumbuh, jika kamu sudah berubah, maka tidak ada alasan untuk terus menyiksa diri. Memaafkan diri sendiri bukan melupakan kesalahan, tapi menerima bahwa kamu tidak lagi sama seperti dulu. Itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Sisi gelap bukan musuh. Ia adalah bagian dari perjalanan kita menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih dewasa. Hadapilah dengan tenang. Dengan Lewis, dengan penuh welas asih pada diri sendiri. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk berlangganan, agar kamu tidak ketinggalan perjalanan berikutnya menuju ketenangan dan kedewasaan diri. Terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga hatimu selalu damai.